Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB jelang balap atau race MotoGP Portugal. Ternyata ada kepanikan luar biasa di tubuh HRC. Jadi kalau sampean membongkar secara jeli ya, secara detail, kita sudah nggak sabar lagi. Kita ingin banget lihat sprint race di hari Sabtu, jadi ini sangat menarik. Nah, Kang Mas, ternyata menjelang race Portugal, MotoGP, opening season, ada beberapa rumor yang sangat menarik yang ingin IWB bahas buat sampean semuanya. Terutama di sekitar pedok MotoGP yang menyoroti bagaimana HRC, bagaimana paniknya HRC, rumor internal yang mana Marc Marquez diduga sudah memberikan pressure yang sangat besar kepada HRC atau Honda Repsol. Hasil tes Pang dan Portimao seakan menegaskan posisi mereka yang sangat rapuh dengan menjadi pembalap terkencang 14 posisinya, serta gap mencapai 0,8 detik dari pembalap terkencang Ducati atau Pecco. Ini jelas merupakan pukulan bagi HRC. Bahkan kepanikan luar biasa dalam tubuh HRC ini juga diulas secara khusus oleh beberapa media luar. Jadi pabrikan Jepang, Cak, sekarang ini dianggap konservatif, dianggap ketinggalan 3 tahun soal aerodinamika dibandingkan dengan pabrikan Italia. Sulit bagi mereka menembus top 10, jadi ini adalah sebuah kondisi yang luar biasa bagi tim HRC. Sebenarnya jika sampean pantau, sudah lebih dari 3 tahun kondisi Honda Racing memang mulai kesulitan. Mereka seperti terhenti di tempat karena pengembangan aero yang sangat minim. Bahkan bos tim Alberto Puig, ya, jadi bos dari Honda sendiri Alberto Puig, mengatakan Honda tertinggal dalam segala hal. Mulai dari elektronik, kemudian juga chassis, bahkan juga aerodinamika. Dari catatan 2019 saja, Marc mengalami crash sebanyak 35 kali dalam setahun demi menutupi kekurangan chassis, dan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai The King of Crash, ya. Jadi bahasanya adalah Raja Crash. Tidak hanya itu, Cak, bahkan di GP Mandalika 2022, kalau sampean ingat kan, Marquez mengalami crash sebanyak 4 kali dalam 48 jam. Bayangin aja, crash sebanyak 4 kali hanya dalam waktu kurun 48 jam. Praktis selama 3 tahun, Honda tidak berhasil menyesuaikan chassis dengan ban baru Michelin. Bayangin aja, Cak, sudah 3 tahun berlalu, posisi Marc hanya berada di 13 dan 14 pada tes Portimao kemarin dengan gap yang cukup lebar ya, gapnya mencapai 0,8 detik dibandingkan dengan Ducati. Ini jelas membuat Honda panik. Bisa kita lihat, Cak, langkah mereka yang seperti bukan Honda. Mereka pertama kalinya menggunakan swing arm Kalex. Tidak hanya itu, Cak, Honda banting setir, ganti vendor spesialis knalpot. SC Project menggunakan Akrapovic Slovenia. Jadi sama tahu kan, Akrapovic ini kan disuplai dari negara Slovenia. Tentu saja semua pabrikan memang menggunakannya. Satu-satunya pengecualian yang tidak menggunakan Akrapovic hanyalah Aprilia. Kini yang terbaru, Cak, rumor berkembang bahwa selain swing arm, HRC juga menggandeng Kalex meracik sasis untuk RC 213V 2023. Jadi yang paling baru ini nih, ternyata prosesnya sedang berjalan bahwa Kalex akan menyuplai frame. Sebuah kondisi yang menunjukkan rasa percaya diri Honda untuk meracik semua komponen inti secara in-house sudah rontok, Cak. Harapan Honda mungkin mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka yang masif melawan Ducati, karena memang rumornya Kalex ini juga menyuplai sasis dari Ducati, Cak. Kalau kita lihat Kalex ini memang cukup pengalaman. Jadi Kalex sendiri berhasil memenangkan kejuaraan dunia Moto2 selama 10 kali berturut-turut dari 2013 hingga 2022. Dan Kalex juga memenangkan kejuaraan dunia konstruktor. Kalex juga berhasil mengoleksi tak kurang 161 kemenangan di ajang Moto2. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, benarkah HRC akan menggunakan sasis Kalex tahun ini? Nah, itu adalah rumor yang memang kencang. Sayang bos Kalex ya bungkam, mereka hanya mengatakan, sorry, aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Honda. Jadi itu katanya dari direktur Kalex, yakni Alex Baumgartel namanya ya. Jadi memang, Cak, dalam klausul perjanjian selalu ada beberapa rambu yang harus dipatuhi, khususnya perihal informasi yang dianggap rahasia. Namun dengan jawaban tersebut justru bisa kita simpulkan bahwa penggunaan dan pengembangan sasis Kalex untuk HRC memang benar adanya. Jikapun benar, ya, Marc Marquez harus bersabar karena rumornya sasis baru Kalex baru bisa dites di bulan Mei 2023. Jadi nggak dalam waktu dekat, Cak. Jadi masih proses pengembangan. Prediksi sementara, sasis Kalex yang terbaru untuk Honda RC baru bisa dijajal pada GP Jerez. Jelas ini sebuah kondisi sulit karena tekanan terus terjadi. Apalagi fakta bahwa saudara Marc, yakni Alex Marquez, begitu kencang di atas mesin Ducati. Jadi memang seperti yang sudah di-share HRC, mereka akan memperbaiki semuanya selangkah demi selangkah. Tidak bisa instan.
yang membuat segalanya jadi malah sulit. Sekarang gini Cak, kita coba untuk menelaah sebenarnya ya, apakah dengan kondisi ini akan membuat Honda lebih baik? Ini adalah sebuah usaha Cak, usaha dari HRC yang belum tentu akan berhasil. Dan Saman juga harus tahu bahwa ternyata sudah ada beberapa komunikasi antara Alex Marquez dan juga Marc Marquez ini. Ya, ketika Alex Marquez bagus dengan motor yang sudah terkenal bagus, maka ada rasa iri lah dari Marc Marquez, walaupun Alex Marquez tidak serta-merta mengatakan demikian. Tapi Marc Marquez disebut oleh Alex memuji. Dia hanya bilang, motor kamu kencang. Itu aja. Artinya ini sebuah indikasi yang sangat kuat. Honda tidak tutup mata. Honda mengakui secara performa mereka belum maksimal. Honda belum mencapai target. Itu diakui oleh HRC, dan pada saat tes pramusim mereka mengatakan bahwa Honda memang sedang berusaha keras, tapi tidak serta-merta artinya mereka akan frustasi. Puig percaya ini adalah sebuah company besar, perusahaan bukan kemarin sore. Ada rasa percaya diri dari mereka dan mereka sangat optimis, harus berpikir positif, soalnya ini sangat penting pada saat opening race di musim ini. Nah, berikut kata Alberto Puig yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Stranger to me, to you, but our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over. I never expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. I can't tell you apart from them. You can't tell either. Will we love or fall in deeper? Tell me, darling, what is it you want? How the mind doesn't work like it used to. As I know I remain a danger to me, to you. Going altered by the moment, dear, and as the days turn idle, sweet on survival. I'm on fire, waiting your arrival. I never expect to be saying howdy. Oh, you can. Itu konfirmasi Puig yang memang kalau kita perhatikan Cak, mereka harus optimis dan optimis. Akan tetapi Cak, pressure dari Marc Marquez ini semakin besar dan terasa sekali di sekitar pedok bahwa sepertinya tahun ini adalah tahun yang diberikan Marc Marquez kepada HRC. Dan tahun depan jika mereka nggak perform, Marc Marquez sangat berpotensi meninggalkan Ducati. Kendati Ducati pun mengatakan bahwa saat ini mereka nggak membutuhkan Marc Marquez. Jadi itu dikonfirmasi oleh Ducati yang sepertinya sekarang cukup sombong ya. Karena mereka percaya diri dengan motornya. Dan memang Cak, kalau sampean membandingkan dari sisi bagaimana cara kerja antara Ducati dan pabrikan Jepang atau kita umumnya Eropa lah ya, sangat berbeda. Ini dikonfirmasi Alex Marquez pada saat IWB berbincang-bincang dengan Alex ya, sempat kemarin kalau sama tahu pada saat IWB interview, dan ternyata memang bagaimana touchingnya Ducati yang luar biasa dibandingkan dengan pabrikan Jepang. Ini kita ngomongin sama-sama satelit ya. Kalau factory udahlah kita taruh. Ternyata Alex merasakan bagaimana terlibat langsungnya bos Ducati. Jadi sama tahu Gigi D'Alema ya, mastermind dari Ducati GP Series ini, dan Ducati memang berubah Cak. Di tahun 2015 Ducati ini sudah melakukan revolusi total. Jadi kalau sampai membandingkan antara zaman sekarang dengan zamannya Rossi ya nggak fair, karena Rossi dulu memang mendapatkan motor yang sangat sulit dikendarai. Casey Stoner juga mengatakan dulu Ducati adalah motor yang sangat aneh, motor yang sangat sulit dikendarai, motor yang nggak bisa disetting. Jadi ya kayak celeng Cak, understeer, motor nggak bisa belok, very hard to turn bahasanya. Jadi sangat sulit dibelokkan, pornya meledak-ledak, dan inilah keunikan dari Casey Stoner. Rossi datang di era di mana saat itu dipegang oleh Filippo Preziosi. Jadi kalau sampean tahu nih sosok kepala teknis untuk pengembangan Ducati ketika itu. Dan memang benar kalau sampean mengatakan bahwa kenapa menggunakan Magneti Marelli sih, sekarang kan single ECU, dan single ECU ini menggunakan Magneti Marelli yang notabene dari pertama di MotoGP Ducati menggunakan ECU ini. Jadi kalau sampean mengatakan bahwa wah diuntungkan dong Ducati, ya memang kita nggak bisa ingkari
bahwa Ducati diuntungkan. Soalnya mereka dari dulu menggunakan marka Marelli yang notabene adalah ECU yang sangat mereka kenal. Dari pertama kali lahir full stroke MotoGP ya, memang Ducati menggunakan itu. Jadi tahun 2015 adalah titik di mana Gigi mampu merubah semuanya. Jadi dari sebelumnya menggunakan frame monocoque, maka di tahun itu menjelma menjadi senjata yang berbeda banget. Jadi mudah dibelokkan. Ini dikonfirmasi Dovi yang mengatakan di tahun 2015 semuanya berubah total. Frame-nya udah twin spar ya, engine-nya dirubah total. Jadi sekarang connection antara gas, power delivery, kemudian juga turning ability, maksudnya kemampuan berbelok itu nggak sama dengan sebelumnya yang agak celeng. Itulah kenapa kalau saya membandingkan antara Rossi dan zaman sekarang beda banget. Dimana Dovi pun mengatakan bahwa Ducati setelah itu improve-nya sangat luar biasa, motornya mudah berbelok, stabil, pada kondisi trek sempit pun bisa dijabani dengan gampang. Dulu nggak bisa, Cak. Sangat sulit untuk melakukan manuver. Itu yang dikonfirmasi oleh Dovizioso. Ducati saat ini memang menjadi the best bike in the grid. Dikonfirmasi Alex Marquez bahwa ternyata seorang Gigi pun dia seperti kayak ya mengecek satu-satu, Cak. Jadi terlibat langsung, dia nyamperin di setiap pit, di satelit-satelit timnya, kemudian mendengarkan setiap apa yang dikatakan rider. Jadi nggak hanya dari satu rider atau dua rider di factory team, tapi semua satelit tim disamperin sama Gigi, didengarkan apa yang kurang, apa yang perlu diimprove. Jadi Gigi dari Ducati sendiri memastikan mereka ingin meracik motor yang bisa dikendari oleh semua pembalap. Jadi nggak hanya berpatokan pada satu pembalap. Inilah kelebihan dari Ducati yang harus kita akui, pengembangan mereka luar biasa, dan tidak heran pula semua pembalap Ducati menggunakan Ducati performanya luar biasa. Jadi tim satelit pun bisa nyodok ke depan. Nah ini yang mungkin kita harus akui, Jepang ini harus berubah secara tradisionalnya ya, kultur dari racingnya, karena mereka terlalu berpatokan dari factory team. Mereka seperti tidak menggubris satelitnya, tidak terlalu diperhatikan satelit timnya. Ini dikonfirmasi Alex Marquez pada saat di LCR Honda, dia merasakan sepi semuanya, Cak. Jadi atmosfernya tuh sepi banget. Pada saat di factory luar biasa, banyak sekali teknisi yang mendengarkan, tapi pada saat di tim satelit sangat sedikit tim dari supporting racingnya yang ada di situ. Ini beda dibandingkan dengan Ducati. Makanya Honda harus berubah. Honda, Yamaha harus berubah jika mereka ingin mengejar para tim Eropa, karena Aprilia pun sekarang sudah bagus. Saya melihat bagaimana luar biasanya performa Aprilia lewat Massimo Rivola yang saat ini sudah improve banyak, aerodinamikanya gila nih tenan, banyak banget. Bahkan dari, ya kita tahu kan, Yamaha pun berusaha mengimbangi dengan aero, tapi ternyata aeronya malah kayak Dingley Pawon. Ini berarti memang semuanya mengatakan secara pengembangan aerodinamika pabrikan Jepang tertinggal 3 tahun di belakang pabrikan Eropa. Sampai setuju atau enggak, monggo. Itu kan konfirmasi dari para pengamat MotoGP. Nah, soal Ducati yang sudah tidak terlalu perlu dengan Marc Marquez, itu dikatakan oleh Paolo Ciabatti selaku direktur sport Ducati, dia tidak memerlukan. Mereka tidak memerlukan Marc Marquez. Ini dikonfirmasi oleh Paolo. Berikut kata Paolo Ciabatti. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Itu konfirmasi Paolo Ciabatti, Cak, memberikan konfirmasi bahwa dipastikan Ducati tidak terlalu tertarik pada Marc Marquez. Sekarang pertanyaannya, apakah betul Marc Marquez memberikan pressure kepada Honda dan terbuka menggunakan Ducati jika tidak ada perubahan? Ternyata hal itu dikonfirmasi oleh Emilio Alzamora, sama tahu kan mantan dari manajer Marc Marquez. Dan ini yang dikatakan Emilio, yang WB juga kutip dari MotoGP, bahwa potensi Marc akan meninggalkan Honda itu sangat terbuka jika tidak ada perubahan. Berikut kata Emilio. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little Honda sepertinya akan mengoptimalkan ya. Jadi mengoptimalkan masukan dari mungkin Joan Mir, Alex Rins yang sudah notabene sangat bagus di Suzuki dan hadirnya Ken Kawauchi pula. Jadi kalau dari rumor-rumor yang berkembang sangat terbuka Honda akan meracik motor 2024, mungkin akan membuat RC sejinak, senyaman, selincah dari Suzuki. Dan memang Cak, kekurangan RC yang terbaru. Joan Mir mengatakan ya bahwa kekurangan dari RC pertama adalah sulit untuk berbelok di tikungan yang sempit. Jadi agility-nya masih kurang lincah ya, tidak seluas Suzuki pastinya yang sudah dites oleh yang sudah digunakan Joan Mir bertahun-tahun. Dan yang kedua adalah powernya terlalu beringas, terlalu brutal sehingga pada saat di open gas, buka gas, motornya gampang wheelie. Jadi gampang angkat. Ini yang sangat sulit sehingga saat ini yang difokuskan oleh Honda adalah bagaimana menyempurnakan elektroniknya, bagaimana membuat motor penyaluran tenaganya lebih lembut tapi sekaligus secara top end atau top speednya lebih baik. Kalau kita lihat dari semuanya ini, maka bisa kita pastikan bahwa Honda betul-betul panik. Kita akan lihat nanti seperti apa. Dan kabar yang paling baru pula datang dari tim Valentino Rossi, Moni VR46, yang ternyata informasi dari Uchiyo ya, sama tahu Uchiyo kan, rumornya mereka tidak menutup pintu pada Yamaha karena Yamaha saat ini sedang kebingungan. Yamaha ingin membentuk tim satelit, akan tetapi masalahnya saat ini adalah semua slot sudah ditutup, semua slot sudah dikunci. Tidak mungkin Gresini akan gabung ke Yamaha atau mungkin RNF kembali ke Yamaha, nggak mungkin. Oleh karena itulah Yamaha saat ini bekerja keras mendekati tim Moni VR46 informasinya, dan ternyata ini juga diamini oleh Uchiyo yang mana penjajakan sedang terjadi. Tetapi dari tim Rossi sendiri ya, Rossi ingin kembali ke Yamaha dengan catatan satu, mereka harus memperbaiki motor Yamaha. Jadi dari kacamata Valentino Rossi dan juga timnya ya, saat ini Uchiyo yang megang bahwa saat ini kelemahan Yamaha adalah dari motornya, dan mereka nggak mau jika bergabung dengan Yamaha justru akan menjadi buah simalakama, akan menjadi bencana. Soalnya mereka merasa dengan Ducati saat ini sangat baik banget hubungannya, dan juga Ducati juga luar biasa dari motornya. Makanya pressure yang diberikan oleh Valentino Rossi kepada Yamaha, mereka akan kembali jika mereka bisa meracik YZR M1 yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Walaupun saat ini pun secara performa belum terbukti. Soalnya kita harus lihat dulu di Portugal pada opening race nanti. Nah, itu informasi pertama IWB yang semoga saja memberikan gambaran kesampaian bagaimana kondisi MotoGP jelang race Portugal. Dan tentu saja next video IWB akan racik kesampaian tentang bagaimana Portugal, kemudian potensinya, bagaimana posisi Honda nanti di Portugal, sirkuitnya kita akan bahas nanti, potensi siapa yang menang kita bahas nanti, karena ini sangat menarik Cak. Mengingat secara tradisional seharusnya yang menang adalah Yamaha, tetapi kita harus tahu bagaimana kondisi di tahun ini bahwa Ducati sudah makin sempurna dan sempurna, top speednya mantap banget, agility dan juga turning ability-nya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat dari lap time Pecco yang luar biasa. Itu aja informasi mudah-mudahan buat teman semuanya semoga mencerahkan. Dan seperti biasa kalau teman suka video teman like, share dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekaligus.